أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وبعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Masyarul muslimin, jamaah salat subuh beserta para pemirsa penonton yang sedang berada di rumah, baik itu melalui channel Halo Ustadz dan Al-Ikhlas Duku Bima. Semoga kita selalu dalam lindungan dan penjagaan Allah Subhanahu wa taala. Para hadirin jamaah salat subuh yang semoga selalu dalam limpahan rahmat dan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Melanjutkan kembali kajian kita pada pembahasan syarah zikir pagi dan petang. Sebelumnya kami mengajak para jamaah, mari kita bersama mensyukuri setiap nikmat yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan mengucapkan alhamdulillah sebagai bentuk syukur kita dari setiap nikmat yang Allah curahkan kepada kita. Semoga nikmat demi nikmat yang Allah berikan kepada kita selalu diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala dan mudah-mudahan selalu diberikan tambahan serta bisa kita gunakan untuk ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat beserta salam semoga selalu tercurahkan kepada Nabi kita tercinta dan keluarga beliau beserta para sahabat, kemudian untuk seluruh umat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang selalu mengikuti jalan sunnah tata cara beragama yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam hingga hari kiamat kelak. Para hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada pertemuan yang lalu kita telah menyelesaikan pembahasan tentang keutamaan istighfar. Kita belum membahas tentang syarah atau penjelasan dari Sayyidul Istighfar yang sudah sempat kita singgung pada pertemuan yang lalu, di mana Sayyidul Istighfar adalah seafdal dan sebaik-baik istighfar yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita tahu bahwa istighfar itu sangat banyak sekali lafaznya. Ada seperti astaghfirullah, ada astaghfirullahal azim, ada astaghfirullah wa atubu ilaih, rabbi firli wa tub alayya. Ini adalah lafaz-lafaz yang semakna dengan istighfar. Tapi dari sekian banyaknya lafaz istighfar itu, yang lebih utama, yang lebih mulia sehingga disebut dengan sayyid. Sayyid itu tuannya, ketuanya, pimpinannya. Jadi dari sekian banyaknya istighfar, pimpinan para istighfar itu adalah Sayyidul Istighfar yang dianjurkan untuk dibaca di waktu pagi dan di waktu sore, yang berbunyi Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani. Kemudian
wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzubika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u bi dhanbi faghfirli fa innahu la yaghfirudz dzunuba illa anta. Ini lafaz Sayyidul Istighfar yang dianjurkan untuk dibaca di waktu pagi dan di waktu sore. Sebagaimana keterangan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, kata Nabi, "Wa man qalaha minan nahar muqinan biha." Siapa orang yang mengucapkan Sayyidul Istighfar ini di waktu siang muqinan biha, dalam kondisi dia yakin betul dengan kalimat yang dia baca, famata min yaumihi qabla an yumsi. Kemudian dia wafat di hari itu, di siang itu, sebelum masuk waktu sore. Fahuwa min ahlil jannah, maka dia termasuk dalam golongan penghuni surga. Sebaliknya, wa man qalaha minal lail, dan siapa orang yang mengucapkan Sayyidul Istighfar ini di waktu malam, wa huwa muqinun biha, dalam kondisi dia yakin betul dengan ucapan tersebut, famata qabla an yusbih, lalu kemudian dia wafat sebelum masuk waktu subuh, fahuwa min ahlil jannah, maka dia termasuk dalam golongan penghuni surga Allah Subhanahu wa taala. Nah, oleh karenanya ada seperti kewajiban bagi kita untuk mempelajari setiap zikir, setiap doa yang kita bacakan. Karena ada sebagian orang yang hafal satu doa, tapi dia tidak paham apa makna yang terkandung, yang tersirat di dalam doa yang dia ucapkan. Biasanya doa atau zikir yang dibacakan, yang seseorang tidak paham terhadap doa itu, keyakinan terhadap doa itu berkurang. Makanya dipersyaratkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, siapa orang yang membacakan Sayyidul Istighfar ini dalam kondisi dia yakin betul, yakin. Gimana mungkin keyakinan itu datang pada diri kita kalau nggak paham apa yang kita baca? Oleh karena di sini kita dituntut untuk paham terhadap zikir, doa yang selalu kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan sampai saat ini ada sebahagian, walaupun sebagian kecil ya, dari kaum muslimin, doa sapu jagat. Doa sapu jagat itu kan artinya doa yang selalu digunakan, doa yang selalu dipakai. Doa itu dia nggak paham apa makna yang terkandung, apa yang dia minta kepada Allah, apa isi daripada doa itu. Ini doa yang sederhana loh, doa yang sering kita bacakan. Bagaimana lagi doa yang sekian banyak yang sudah kita hafal, tapi kita tidak paham apa yang terkandung di dalam doa itu, apa yang kita minta dalam doa yang kita bacakan itu. Nah, dalam Sayyidul Istighfar ini jangan sampai sama seperti mereka-mereka yang di luaran sana hafal satu doa, hafal satu zikir, tapi tidak paham, tidak mengerti apa isi daripada zikir atau apa isi daripada doa yang dia bacakan. Ada satu kisah yang sangat menyedihkan, yaitu di mana beberapa jamaah umroh biasa, kadang-kadang ada dari beberapa negara ya, tidak semua, ada beberapa negara itu mereka kalau mengerjakan ibadah umroh secara berjamaah. Padahal kan ibadah umroh ini bukan ibadah jamaah. Artinya ibadah umroh, ibadah haji itu ibadah sendiri-sendiri. Baca ya dibaca sendiri, doa baca doa sendiri. Tapi ada kita lihat di sebahagian jamaah itu seringkali merasa kurang afdol kalau ibadah haji atau ibadah umroh itu tanpa dipimpin oleh satu ustadz. Suatu ketika, saya tidak usah sebutkan dari mana asal jamaah itu, tapi ini tersaksikan dan terdengarkan dari peristiwa tersebut. Ketika mereka berangkat satu rombongan umrah, lalu kemudian dari rombongan tersebut ternyata tidak ada ustadznya. Jadi pihak travel nanti akan menunjuk satu orang yang membimbing rombongan ini di sana, yang biasa kita sebut dengan mutawif. Mutawif itu adalah guide lah kalau bahasa kita, dan belum tentu mereka itu berilmu. Dan terlihat jelas bahwa sebahagian pembimbing mutawif itu tidak berilmu,
tatkala mereka mengajarkan doa-doa kepada para jamaahnya. Sudah mulai kebingungan nih. Banyak doa yang sudah dibacakan. Sudah mulai habis stok doanya. Karena belum selesai, tawafnya belum selesai. Jadi kalau bisa menurut mereka, setiap tawaf itu doanya berbeda-beda. Supaya terlihat bahwa saya pembimbing ini adalah orang yang berilmu. Dan banyak doa yang harus dibacakan. Padahal yang doa yang dibacakan itu nggak paham. Memaksakan diri untuk berdoa dengan bahasa Arab, lalu kemudian doa itu tidak dipahami. Dan celakanya adalah ketika stok doa sudah habis, lalu kemudian mereka sama-sama membaca raditu billahi rabbah, zikir, tidak ada masalah, dianjurkan untuk membaca itu. Raditu billahi rabbah, jamaahnya mengikuti. Raditu billahi rabbah, wabil islami dina, wabil islami dina. Kencang suaranya sehingga mengganggu jamaah-jamaah yang lain sedang berdoa. Wabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya, wabi Muhammadin diikutin oleh jamaah sallallahu alaihi wasallam nabiyya. Celakanya ketika pimpinan rombongan itu mengatakan salasa marrat, semua jamaah juga mengatakan salasa marrat. Sampai di situ paham? Paham antum? Hah? Kalimat terakhir yang kata salasa marrat itu karena memang doanya ada buku saku, buku doa, dia bentuknya saku, tapi semuanya tulisan bahasa Arab. Nah, ini kan zikir yang dianjurkan untuk dibaca. Silakan untuk dibaca, tapi memang diikat waktunya di waktu pagi. Raditu billahi rabba dibaca 3 kali. Nah, kalimat salasa marrat itu dibaca oleh pembimbingnya dan diikuti oleh jamaahnya. Salasa marrat, salasa marrat. Artinya apa? Maksudnya raditu billahi rabba wa bil islami dina. Di akhir zikir itu ada keterangan, maksudnya ini dibaca 3 kali. Sama pembimbingnya dibaca salasa marrat. Jamaah pun ikut salasa marrat. Ini kan sangat tampak jelas bahwa kebodohan itu ada di tengah-tengah kaum muslimin. Seharusnya keterangan salasa marrat itu tidak perlu dibaca. Itu keterangan informasi bahwa zikir itu dibaca 3 kali. Karena terlihat bahasa Arab juga. Lalu kemudian pembimbingnya mengatakan salasa marrat dan diikuti oleh jamaahnya salasa marrat. Ini sebagai bukti bahwa banyak kaum muslimin yang mencoba untuk mendekatkan diri kepada Allah dengan berbagai bentuk zikir, berbagai bentuk doa. Namun terkadang yang kurang dari mereka adalah pemahaman terhadap doa dan zikir yang dibacakan itu. Oleh karenanya kita dituntut untuk memahami setiap zikir, setiap doa yang kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Di antara upaya yang kita lakukan adalah apa yang kita kerjakan pada pagi yang berbahagia ini. Semoga Allah memberikan taufik kepada kita dan memudahkan kita untuk memahami setiap apa yang kita pelajari. Para hadirin dan hadirin dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita masuk kepada inti daripada zikir atau doa Sayyidul Istighfar yang akan kita bacakan. Doa tersebut atau zikir tersebut yang diajarkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam berbunyi Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduk wa ana 'ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika 'alayya wa abu bi dhanbi faghfir li fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Allahumma ini asal katanya adalah ya Allah. Allahumma ini asal katanya adalah ya Allah. Kalimat iyanya itu dihapus, lalu kemudian digantikan kepada kalimat mim. Jadi asal katanya ya, kemudian kalimat Allah biasa Allah. Nah, kenapa menjadi Allahumma? Kok ada tambahan di akhir Allah itu kalimat mim? Karena huruf iyanya dihapus. Ya itu lalu kemudian digantikanlah kepada huruf mim di akhir kata Allah. Jadi jangan tanyakan lagi apa arti Allahumma,
Allahumma itu artinya wahai Allah atau ya Allah. Baik, anta rabbi la ilaha illa anta. Anta rabbi, engkau adalah Tuhanku. La ilaha illa anta, tiada ilah, tiada sesembahan yang hak kecuali engkau ya Allah. Baik, dari potongan zikir ini adalah bentuk pengakuan kita kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa Allah adalah Tuhan kita, bahwa Allah adalah sesembahan kita, dan tidak ada sesembahan di muka bumi ini yang berhak untuk disembah kecuali Allah Subhanahu wa taala. Dan potongan zikir ini juga mengajarkan kepada kita bahwa kalimat tauhid tidak akan diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala kecuali memenuhi rukun dan syaratnya. Oleh karenanya, jangan salah di dalam memahami hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang berbunyi, "Man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhala al-jannah." Siapa orang yang akhir dari ucapannya, maksudnya di akhir-akhir dia menutup usianya dengan kalimat la ilaha illallah, lalu kata Nabi sallam, dia akan masuk surga. Banyak orang mengira bahwa ketika mengucapkan la ilaha illallah di masa hidupnya sudah cukup, kalimat itu akan memberikan manfaat bagi dia di akhirat. Ini belum tentu. Karena banyak orang-orang yang mengucapkan kalimat la ilaha illallah, tapi kalimat tersebut tidak menyelamatkan dia dari siksaan Allah Subhanahu wa taala. Buktinya adalah orang-orang munafik. Orang-orang munafik mereka fasih betul, paham benar kalimat la ilaha illallah ini. Oleh karenanya kita harus memahami kalimat la ilaha illallah kita baca itu, dia punya rukun, dia punya syarat. Sebagaimana salat yang kita kerjakan, sebagaimana puasa yang kita kerjakan, sebagaimana zakat yang kita keluarkan memiliki rukun dan syarat, maka kalimat la ilaha illallah juga punya rukun dan punya syarat. Rukun la ilaha illallah tidak banyak, cuma 2, dan itu terkandung dalam lafaz la ilaha illallah itu. La ilaha, ini rukun pertama. Apa itu? An-nafyu. An-nafyu adalah meniadakan. Pokoknya tiada Tuhan yang berhak disembah. Semua Tuhan itu tidak ada yang berhak disembah. Ini rukun pertama. An-nafyu, meniadakan sesembahan yang ada di muka bumi ini. Tapi tidak cukup sampai di situ. Kalau kita terhenti sampai di situ, kita termasuk orang yang tidak beragama, karena kita menafikan semua sesembahan di muka bumi ini. Maka harus ada rukun yang kedua yang disebut dengan isbat. Isbat itu adalah menetapkan. Apa yang kita tetapkan pada potongan kalimat yang berikutnya? Illallah. Ini rukun yang kedua. Illallah, kecuali Allah. Jadi setelah kita menafikan, lalu kemudian kita isbatkan. Apa yang kita isbatkan? Allah sebagai sesembahan yang berhak untuk disembah. Ini rukun la ilaha illallah. Lalu kemudian la ilaha illallah itu, kalimat tauhid ini memiliki syarat. Syaratnya ada 7. Ada 7. Ini kalau bisa kita hafal nih. Pagi ini kita hafal, sehingga ada yang kita bawa pulang. Baik, yang pertama, saya pelan-pelan akan saya ucapkan syarat daripada la ilaha illallah ini, sehingga kalimat la ilaha illallah yang kita bacakan, dia memberikan manfaat kepada kita, baik di dunia terutama di akhirat. Syarat yang pertama dari kalimat tauhid atau kalimat la ilaha illallah ini adalah ilmun, berilmu. Kita mengilmuinya. Kita ilmu itu kalimat la ilaha illallah. Jangan sampai kalimat la ilaha illallah ketika ditanya oleh anak atau cucu kita, kalimat la ilaha illallah itu apa artinya ya? Kakek, kalimat la ilaha illallah itu artinya apa? Karena masih ada yang menerjemahkannya tiada Tuhan selain Allah.
Ini kata para ulama ada kekurangan sedikit dari terjemahan itu. Tapi terjemahan ini memang sudah dari dulu kita dapatkan dari guru-guru kita, dari TK, dari SD. Cara menerjemahkan la ilaha illallah adalah tiada Tuhan selain Allah. Kata para ulama, terjemahan ini masih ada sedikit kekurangannya. Jadi cara menerjemahkan la ilaha illallah yang tepat adalah tiada Tuhan yang, tambah kalimat, yang berhak disembah kecuali Allah. Nah, ini cara penerjemahannya yang benar. Karena tafsiran la ilaha illallah itu adalah la ilaha illallah, maksudnya la ma'buda bihaqqin illallah. Ini tafsir daripada la ilaha illallah. Jadi cara menerjemahkannya la ma'buda bihaqqin, tidak ada sesembahan yang berhak disembah illallah kecuali Allah. Nah, ini harus diingat nih, cara menerjemahkan la ilaha illallah. Jadi kita syarat yang pertama harus ilmui dulu itu kalimat la ilaha illallah. Yang kedua, baru kemudian kita yakini. Setelah kita yakin dengan kalimat la ilaha illallah itu, qabul. Ini syarat yang ketiga. Qabul. Qabul itu adalah menerima. Tidak boleh menolak kalimat tersebut. Setelah syarat yang ketiga, syarat yang keempat, inqiyad. Inqiyad ini adalah tunduk dan patuh. Yang kelima, as-sidqu. As-sidqu ini artinya jujur, membenarkan dari kalimat tersebut, jujur. Yang ke berapa sekarang? Keenam, ikhlas. Ikhlas. Ikhlas ini murnikan, memang tidak ada unsur paksaan di sana, tidak ada unsur ria dalam mengucapkannya. Memang murni kita mengucapkan kalimat la ilaha illallah itu karena Allah Subhanahu wa taala. Kemudian syarat yang terakhir adalah al-mahabbah. Mahabbah adalah cinta. Sudah tercatat semua dalam ingatan kita? Jangan di dalam tulisannya, dalam ingatan. Yang pertama ilmu, yang kedua yakin, yang ketiga menerima, qabul, yang keenam patuh, tunduk. Ke berapa nih? Keempat. Yang kelima jujur, yang keenam ikhlas, yang terakhir mahabbah, cinta. Inilah syarat la ilaha illallah yang hendaknya kita hafal. Ini pelajaran dasar sekali ini, karena kalimat la ilaha illallah sudah sering kita ucapkan. Jadi jangan sampai rukun dan syarat la ilaha illallah sampai saat ini kita belum hafal. Walaupun tidak menjadi satu dosa ya, kita tidak hafal. Yang penting kita praktekkan. Karena banyak sebagian kaum muslimin nggak hafal nih rukun dan syarat la ilaha illallah, tapi dalam kehidupannya dia praktekkan. Sama seperti kadang kita sholat yang kita lakukan. Coba kita tanya, barangkali diri kita lah masing-masing. Saya hafal nggak ya rukun dan syarat sholat? Mungkin kita menyebutkan hafal, tapi hanya sebahagiannya. Rukun sholat itu berdiri bagi yang mampu, takbiratul ihram, baca al-fatihah, ini. Ada beberapa poin yang mungkin kita terlupakan. Begitu juga dengan syarat. Apa ya syarat sah sholat ya? Berwudu, bersuci dulu, menghadap kiblat, menutup aurat, ini. Ada sebagiannya mungkin kita tidak hafal. Nah, apakah kita lantas mengatakan bagi mereka yang tidak hafal rukun, tidak hafal syarat solat, maka solatnya tidak sah? Pantaskah kita mengatakan itu? Pantaskah kita mengatakan kepada seseorang yang mereka tidak hafal rukun dan syarat solat, lalu kita katakan solatnya tidak sah? Boleh atau tidak? Nggak boleh. Bisa jadi dia tidak hafal, tapi di dalam prakteknya dia sudah kerjakan. Salat yang dia kerjakan itu dari awal sampai akhir terpenuhi rukunnya. Syarat-syarat salat sebelum dia mengerjakan salat, syarat-syaratnya sudah dipenuhinya. Tapi dia nggak hafal satu persatu, maka salatnya tetap sah. Begitu juga kalimat la ilaha illallah ini. Barangkali ada di antara kita yang ternyata belum hafal rukun la ilaha illallah, belum hafal syarat la ilaha illallah, belum hafal, tapi dalam kesehariannya
itu rukun dan syarat la ilaha illallah terpraktekkan di dalam kesehariannya, maka kalimat la ilaha illallah itu akan memberikan manfaat bagi dia di dunia ini dan di akhirat. Baik, para hadirin dan hadirat menakan oleh Allah Subhanahu wa taala, untuk memudahkan kita dalam penghafalan syarat la ilaha illallah ini, kadang tidak terlepas syarat yang sama ini tidak terlepas dalam kehidupan kita. Syarat yang sama, syarat la ilaha illallah ini kadang tidak terlepas dalam praktek keseharian yang kita lakukan. Apa misalnya dalam keseharian yang pernah kita lakukan? Contoh dasar lah, contoh mudahnya, kita potong rambut. Ada di antara kita yang tidak pernah potong rambut? Hah? Semuanya pasti pernah. Baik, kalau sudah pernah, maka pertanyaan saya berikutnya adalah, ketika rambut kita panjang, lalu kita ingin merapikannya, memotong rambut kita, apakah kita akan minta kepada setiap orang yang lewat untuk minta tolong nih potongkan rambut saya? Apakah seperti itu? Antum pada kenapa nih? Jawab. Apakah setiap orang yang antum kenal atau orang yang lewat, fulan, minta tolong potongkan rambut saya? Apakah itu yang akan kita lakukan? Enggak. Berarti apa yang harus ada pada diri kita terlebih dahulu? Ilmu. Ilmu dulu orang yang lewat itu. Ini orang ini bisa potong rambut enggak ya? Nah, berarti kan ada kata syarat yang pertama. Kita ilmui dulu. Enggak setiap orang yang lewat, fulan tolong potongkan rambut saya. Enggak, saya harus ilmui dulu. Dia bisa motong rambut enggak? Jangan-jangan bisa motong tapi enggak rapi. Nah, kita ilmui dulu si fulan itu. Baik, sudah kita ilmui. Setelah itu syarat yang kedua apa? Yakin. Gimana kita bisa muncul keyakinan kepada orang tersebut bahwa dia bisa motong rambut? Biasanya apa yang menjadikan kita yakin? Oh, fulan ini bisa motong rambut. Apa yang biasanya menjadikan kita yakin kepada fulan itu? Hah? Dia punya alat cukur. Selain punya alat cukur, dia juga buka praktek, punya salon. Semakin yakin gak kita? Semakin yakin bahwa si fulan itu bisa potong rambut? Yakin atau tidak? Yakin. Setelah yakin, syarat yang ketiga apa tadi? Apa? Qabul. Setelah kita sudah mengilmui fulan ini bisa potong rambut, kemudian buktinya semakin yakin kita dia punya salon. Yang ketiga, sudah ada dua syarat ini, apakah masih kita menolak? Kemungkinan kita menolak, oh enggak, fulan itu enggak bisa potong rambut itu. Akan ada penolakan seperti itu? Enggak. Pasti kita akan menerima betul bahwa si fulan ini bisa motong rambut, bisa ngerapiin rambut. Syarat yang keempat, inqiyad. Apa inqiyad tadi? Tunduk, patuh. Setelah kita menerima, kita disuruh tuh sama potong rambut, duduk pak, ya duduk. Pernah kita mengatakan, enggak, saya enggak mau duduk, saya mau berdiri aja. Pernah ada penolakan seperti itu? Kemudian kita duduk, pak tolong ke kiri, miringkan kiri. Enggak, saya mau kanan. Enggak pernah ada penolakan seperti itu. Sehebat apapun kita, sehebat apapun kita, pasti ketika disuruh, diperintahkan oleh tukang cukur, kita patuh. Pak tolong sedikit ditundukkan kepalanya. Enggak mau. Kamu aja yang turun ke bawah, jangan saya yang kepala menunduk. Enggak pernah ada kalimat itu. Saya rasa tidak pernah ada kalimat itu terlontar pada diri kita. Pasti kita akan tunduk dengan permintaan tukang cukur itu. Ini adalah yang dimaksud dengan apa tadi? Inqiyad. Inqiyad itu tunduk. Terus yang keberapa sekarang? Yang kelima tadi apa? Sidik. Jujur. Enggak pernah kita mendongkol. Jujur dari setiap apa yang kita lakukan tadi. Tunduk pak, tunduk. Kiri pak, kiri. Kanan pak, kanan. Enggak pernah ada rasa mendongkol pada diri kita. Jujur, betul-betul jujur. Apa yang kita lakukan itu jujur. Selain kita jujur, apa tadi syarat yang berikutnya?
ikhlas. Lalu kemudian yang terakhir syaratnya adalah mahabbah, cinta. Bentuk kecintaan kita kepada tukang cukur itu adalah ketika kita lihat, lumayan nih, bagus nih hasilnya, Masya Allah bagus. Nah, kita akan rekomendasikan nanti ke teman-teman, Bapak kalau mau cukur rambut itu ada tukang cukur yang bagus. Nah, ini bentuk kecintaan kita kepada tukang cukur tersebut. Nah, kira-kira seperti itulah gambarannya kalau kita praktekkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi jangan kita sampai mengucapkan la ilaha illallah tapi kita nggak tahu Allah itu siapa. Jangan sampai kita tidak memenuhi syarat la ilaha illallah. Yang pertama, ilmu. Kita ucapkan la ilaha illallah, Allah, Allah, tapi kita nggak kenal Allah itu. Siapa Allah itu? Apa itu Allah? Nggak kenal dengan Allah. Selain kita tidak kenal dengan Allah, bagaimana tumbuh yakin kita kepada Allah? Kalau kita sudah ragu, tidak yakin kepada Allah, doa seperti apapun yang akan kita bacakan, zikir apapun yang kita bacakan, nggak bakalan pengaruh, nggak bakalan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau tidak ada keyakinan kita kepada Allah, maka bagaimana mungkin kita bisa menerima Allah itu sebagai Tuhan kita? Nggak mungkin ada orang yang kurang yakin dengan Allah lalu dia menerima Allah itu sebagai Tuhannya. Qabul tadi. Kalau dia sudah tidak menerima Allah sebagai Tuhannya, nggak mungkin dia tunduk. Disuruh sholat 5 waktu susah, bangun subuh apalagi, nggak mungkin dia bisa tunduk. Kalau sudah tidak ada ketundukan, berarti sudah tidak ada kebenaran, keimanannya nggak jujur, keislamannya nggak jujur, apalagi keikhlasan dalam beribadahnya, apalagi kecintaannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kira-kira begitulah untuk mendekatkan pemahaman syarat yang kita bacakan ini dengan praktek keseharian yang mungkin selalu kita lakukan. Ternyata 7 syarat ini kadang kita praktekkan dalam kehidupan kita, dalam keseharian kita. Misal lain bisa dianalogikan kepada misal-misal yang lain, seperti kita ke bengkel. Kan tidak setiap kendaraan kita rusak lalu kita sembarangan mencari orang untuk memperbaikinya. Kita pasti ilmui dulu. Dia punya bengkel atau enggak? Dia memang bisa bengkel atau enggak? Bisa memperbaiki enggak? Baru kemudian dia sarankan ganti ini Pak, ganti ini. Kadang kita patuh. Dan contoh-contoh yang lainnya yang bisa kita analogikan. Baik. Para hadirin dan hadirat menakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pertanyaan terakhir saya. Sudah hafal ini? Sudah hafal? Bapak-bapak? Bapak-bapak sudah hafal? Alhamdulillah, sudah hafal. Bisa kita ulangi sekali lagi supaya hafalnya semakin lengket? Bisa? Ulangi. Yang pertama, biar pelan, tidak apa-apa. Kajiannya cuma la ilaha illallah pagi ini, tapi ada yang kita bawa. Yang pertama tadi syaratnya ilmu. Yang kedua yakin. Yang ketiga menerima. Yang keempat tunduk. Yang kelima jujur, jujur. Kemudian yang keenam ikhlas. Yang ketujuh cinta. Mohon maaf, saya tidak menganggap bapak-bapak seperti anak TK ya, tapi ya untuk adalah sesuatu yang bisa kita ambil dan bisa kita bawa pulang, dan mungkin nanti suatu saat ini lupa lagi, bisa kita murojaah, bisa kita ingat lagi di dalam kesempatan yang lain. Ya, ini pelajaran yang mungkin tidak hanya dari saya kita dapatkan, tapi mungkin sudah kita dapatkan dari ustadz-ustadz kita, dari guru-guru kita. Namun sekali lagi ini hanya sekedar untuk mengulang kembali pelajaran yang telah kita pelajari. Baik, berikutnya, kalimat berikutnya. Khalaqtani wa ana abduka. Khalaqtani. Ini ikrar kita, ini i'tiraf, pengakuan kita bahwa Allah yang menciptakan kita. Khalaqtani, ya Allah, engkau yang menciptakan saya. Engkau yang menciptakanku ya Allah. Kemudian wa ana abduka. Kita mengakui bahwa kita ini adalah hamba Allah. Dalam potongan zikir ini, apa pelajaran yang bisa kita ambil?
Pelajaran yang bisa kita ambil adalah bahwa terkandung di dalam kalimat ini, khalaqtani wa ana abduk, ada tauhid rububiyah dan ada tauhid uluhiyah di situ. Nah, ini pelajaran dasar lagi nih. Tauhid apa namanya? Tauhid rububiyah dan tauhid uluhiyah. Mana kata yang terkandung di situ kalimat rububiyah, kalimat khalaqtani. Engkau ciptakan aku ya Allah. Maksudnya kita mentauhidkan Allah, mengesahkan Allah pada perbuatannya. Mana perbuatan Allah? Menciptakan. Kita esahkan, tidak ada yang menciptakan di muka bumi ini kecuali Allah. Jadi kalau ditanyakan lagi, apa itu tauhid rububiyah? Tauhid rububiyah itu adalah mengesahkan Allah dalam perbuatan Allah. Apa perbuatan Allah? Menciptakan, memberikan rizki, menghidupkan, mematikan, mengatur alam. Ini semuanya perbuatan Allah. Maka kita harus esahkan Allah. Tidak ada yang melakukan perbuatan-perbuatan yang diantaranya yang sudah kita sebutkan tadi, mematikan, menghidupkan, memberikan rizki, mengatur alam, menciptakan. Ini tidak ada perbuatan ini kecuali hanya Allah yang melakukannya. Ini tauhid rububiyah. Wa ana abduk, aku ini hambamu ya Allah. Aku ini harus tunduk, aku ini harus patuh, aku ini harus menyembah kepadamu ya Allah. Itu maksud daripada pengakuan kita, saya ini hambamu ya Allah. Jadi jangan cuma sekedar tahu artinya wa ana abduk, ana saya, abduka hambamu, saya ini hambamu ya Allah. Tapi dalami lagi maksudnya, saya hambamu itu maksudnya adalah ya Allah, saya ini adalah hambamu yang harus taat kepadamu, yang harus menyembah kepadamu, yang harus tunduk kepadamu ya Allah. Itulah maksud daripada hamba. Jadi jangan mengaku saya ini hamba Allah, tapi ketika ada perintah Allah kita seperti nggak tahu gitu, sehingga kita biarkan begitu saja, tidak dikerjakan perintah tersebut. Ini pengakuan kita sebagai hamba Allah tidak benar, tidak jujur. Nah, setelah dua tauhid ini ada pada diri kita, makanya para ulama menasihati, biasanya ketika seseorang sudah meyakini tauhid rububiyah, maka akan melazimkan dia meyakini tauhid uluhiyah. Jadi ketika seorang meyakini Allah penciptanya, sebagaimana dia meyakini bahwa Allah yang berikan rizki, sebagaimana dia meyakini bahwa Allah yang mematikannya, menghidupkannya, maka dia juga harus meyakini bahwa Allah lah yang wajib disembah satu-satunya. Enggak boleh ketika dia meyakini hanya Allah menciptakan, hanya Allah yang menghidupkan, mematikan, tapi yang disembah selain Allah. Enggak bisa seperti itu. Dan ini terjadi pada orang-orang jahiliyah terdahulu. Orang-orang jahiliyah, subhanallah, mereka ini luar biasa. Keilmuannya, kehebatannya. Sehingga kalau dia tanya, mereka itu ditanya, siapa yang menciptakan langit dan bumi? Mereka jawab Allah. Siapa yang memberikan kalian rezeki? Mereka jawab Allah. Siapa yang mematikan kalian? Siapa yang menghidupkan kalian? Mereka pasti jawab Allah. Cuma ketika mereka meyakini tauhid rububiyah ini, tapi mereka tidak mentauhidkan Allah pada tauhid uluhiyah. Apa tauhid uluhiyah? Tauhid uluhiyah itu adalah mengesahkan Allah dalam perbuatan ibadah yang kita lakukan. Kalau tauhid rububiyah tadi adalah mengesahkan Allah pada perbuatan Allah, kalau tauhid uluhiyah adalah mengesahkan Allah pada perbuatan manusia. Uluhiyah, sekali lagi, uluhiyah adalah mengesahkan Allah pada perbuatan kita. Yang dimaksud dengan perbuatan kita di sini apa? Ibadah yang kita lakukan. Salat, siapa yang salat? Allah atau kita? Siapa yang salat? Kita. Ibadah kita, perbuatan kita. Maka kita harus mengesahkan Allah pada perbuatan kita tadi. Yang ngaji siapa yang ngaji? Yang belajar siapa? Kita atau Allah? Kita. Maka kalau kita ingin menerapkan tauhid uluhiyah ini adalah kita tidak boleh
Ketika kita ngaji, niatnya pengen dipuji, pengen dilihat, pengen dianggap. Karena ada unsur penodaan terhadap tauhid uluhiyah. Nah, ini dia terlihat memang dasar, tapi kalau dikembangkan ini bisa dalam lagi kajiannya terkait tauhid rububiyah dan uluhiyah ini. Baik para hadirin dan hadirat melakukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Khalaqtani wa ana abduk. Engkau ciptakan aku ya Allah dan aku ini adalah hambamu. Maka sekali lagi bahwa ketika seseorang meyakini tauhid rububiyah, melazimkan, konsekuensinya adalah dia harus meyakini tauhid uluhiyah. Makanya dalam Al-Quran kita lihat tauhid rububiyah dan tauhid uluhiyah ini nggak bisa dipisahkan. Nggak bisa dipisahkan. Karena ada sebagian tokoh dari kaum muslimin, mereka mengatakan nggak mungkin kaum muslimin jatuh kepada kesyirikan. Benar atau tidak ucapan ini? Ada tokoh yang mengatakan kaum muslimin itu tidak perlu lagi dakwah tauhid. Kaum muslimin itu nggak mungkin jatuh kepada kesyirikan. Benar atau tidak ucapan ini? Keliru, salah besar. Siapa kita sampai berani mengucapkan ucapan ini? Nabi Ibrahim alaihissalam, seorang nabi, seorang rasul, selalu meminta dan berdoa pada Allah, wajnubni wa baniyya an na'budal asnam. Ya Allah, jauhkanlah aku dan anak keturunanku dari penyembahan terhadap berhala-berhala. Ini doa Nabi Ibrahim. Kurang tauhidnya apalagi Nabi Ibrahim? Kurang Islam apalagi Nabi Ibrahim? Kurang iman apalagi Nabi Ibrahim? Tapi Nabi Ibrahim selalu berdoa dan khawatir, takut sekali jatuh kepada kesyirikan. Ini ada sebatas tokoh yang anggaplah di tokoh besar nasional misalnya, bukan tokoh tingkat RT, bukan tokoh tingkat RW, bukan. Anggap di tokoh besar nasional, tapi masih keluar ucapan syubhat seperti ini pada lisannya. Nggak mungkin. Masyarakat kaum muslimin sudah Islam, mereka sudah Islam, nggak perlu lagi dakwah tauhid. Jadi kalau mereka datang ke kuburan, ya itu bentuk pelestarian. Jadi kalau mereka datang ke sana, ya silahkan dalam bentuk ziarah, tidak ada masalah. Tapi kita harus perbaiki cara ziarah yang benar itu seperti apa. Jangan sampai jatuh kepada kesyirikan berdoa di sana. Jadi kaum muslimin tidak terlepas dari perbuatan-perbuatan syirik. Bahkan ustadz sekalipun dia tidak akan bisa menjamin dirinya terlepas dari perbuatan syirik. Oleh karenanya dia harus terus belajar dan mempraktekkan ilmunya serta berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar tidak jatuh kepada kesyirikan. Baik, berikutnya, potongan yang berikutnya dari Sayyidul Istighfar ini adalah wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu. Wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu. Artinya adalah kurang lebih, aku akan setia pada perjanjianku denganmu ya Allah. Wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu. Ya Allah, aku akan setia selalu pada perjanjianku kepadamu, mastata'tu, semampuku. Ini ada kalimat mastata'tu, semampuku ya Allah. Apa perjanjian kita kepada Allah Subhanahu wa taala? Perjanjian kita kepada Allah Subhanahu wa taala adalah mengimaninya. Ini yang paling penting. Yang pertama sekali, perjanjian kita dengan Allah Subhanahu wa taala adalah mengimani Allah. Yang kedua, beribadah hanya kepada Allah. Yang ketiga, taati Allah Subhanahu wa taala. Inilah di antara perjanjian kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kita membaca Sayyidul Istighfar ini, kita harus paham betul nih dengan potongan daripada zikir ini. Wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu. Ya Allah, aku selalu berada di atas perjanjianku kepadamu ya Allah semampuku. Kalian,
kalimat terakhir, ada kalimat istita'ah, semampuku ya Allah. Ini kata para ulama menunjukkan kasih sayang Allah itu sangat besar kepada hambanya, kepada kita. Andai kata tidak ada kalimat istita'ah, kalimat semampuku itu, sudah hancur kita. Nggak mungkin ada yang mampu melakukan setiap perintah yang Allah perintahkan kepada kita. Makanya Allah berikan keringanan kepada kita. Istita'ah, semampu kalian. Taati Allah semampu kalian. Ibadahlah kalian kepada Allah semampu kalian. Begitu juga dalam sholat. Prakteknya dalam sholat kita lihat. Kalaulah Allah harus disembah dalam satu cara yang tidak boleh berubah-ubah, harus dengan cara seperti itu, maka akan banyak kaum muslimin tidak beribadah kepada Allah. Makanya ada kalimat istita'ah ini, kata para ulama, menunjukkan rahmat Allah begitu besar kepada kita, sehingga tidak ada alasan bagi seseorang tidak beribadah kepada Allah. Bapak kenapa enggak sholat? Iya Ustadz, afwan saya enggak bisa sholat. Kenapa? Saya enggak bisa duduk. Saya cuma bisanya berbaring aja di kasur. Bapak kenapa enggak sholat? Iya Ustadz, ini saya lagi datang nih, rematik saya. Alasankah itu semua menjadi penghalang bagi kita untuk beribadah kepada Allah? Enggak. Mastata'tu, sesuai kemampuan kita. Enggak bisa berdiri, duduk. Enggak bisa juga duduk, berbaring. Enggak bisa berbaring dengan isyarat. Mudah, agama ini mudah. Makanya kalau kita lihat di dalam perintah, apa saja perintah di dalam Islam ini, maka dia diikat dengan kalimat semampu kita. Lihat hadis Nabi SAW. Rasul mengatakan, "Ma nahaitukum anhu fajtanibuh, wa ma amartukum bihi fa'tu minhu mastata'tum." Kata Nabi mengatakan, apa yang aku larang kepada kalian, tinggalkan itu. Ada kata semampu dalam potongan hadis ini? Ada kata semampu kalian? Enggak ada. Perhatikan kata ini dan cermati. Ini supaya kita paham betul hadis Nabi. Kata Nabi mengatakan, "Ma nahaitukum anhu fantahu." Apa yang aku larang, kata Rasulullah, tinggalkan. Ada kata semampu kalian? Tidak ada. Tapi sebaliknya Rasul mengatakan, "Wa ma amartukum," dan apa yang aku perintahkan, "Wa ma amartukum bihi," apa yang aku perintahkan kepada kalian, "Fa'tu minhu," kerjakan itu, kata Rasulullah. Tapi diikat dengan kata mastata'tum, semampu kalian. Kenapa yang awal tidak diikat dengan semampu kalian, tapi ketika perintah diikat dengan kata semampu kalian? Kalau larangan nggak ada kata semampu kalian, karena kata para ulama, setiap perkara yang kita diperintahkan untuk meninggalkan, maka itu lebih mudah daripada mengerjakan. Iya atau tidak? Mengerjakan dengan meninggalkan, mana yang lebih sulit? Mengerjakan. Ini perintah, kerjakan, kata Rasulullah. Ada juga hadis katakan tinggalkan. Ini ada dua, mengerjakan dan tinggalkan. Mana yang lebih mudah untuk dilakukan? Meninggalkan. Makanya dalam konteks hadis tadi tidak ada kata mastata'tum. Udah tinggalkan, semampu kalian ya. Enggak ada kata semampu kalian. Kalau Rasul mengatakan tinggalkan, tinggalkan, langsung tinggalkan. Enggak ada kata semampunya dulu ya Ustadz. Orang enggak sulit kok, cuma meninggalkan. Tinggalkan ini ya, enggak boleh melakukan ini ya. Mudah kita tinggalkan. Cuma tidak melakukannya doang kok. Makanya tidak ada kata mastata'tum. Namun pada perintah tidak ada, pada perintah maka diikat dengan mastata'tum. Karena perintah itu ada kadang-kadang kesulitan-kesulitan yang kita hadapi dalam mengerjakannya. Ketika kita sulit saat mengerjakan itu, ada keringanan dari Allah. Oh, enggak mampu ya?
Berarti cari opsi yang lain ya. Nggak mampu juga ini, ada opsi yang lain lagi. Ustaz, saya sakit, nggak bisa berwudu. Ada tayamum. Artinya tetap ada opsi pilihan keringanan-keringanan yang diberikan oleh syariat kita tatkala mengerjakan satu perintah yang diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya. Nah, ini pelajaran yang bisa kita ambil dari wa ana ala ahdika wa wa'dika mas tata'tu. Mas tata'tu, semampuku ya Allah. Baik, potongan yang berikutnya. Wa a'udzu bika min syarri ma sana'tu. Wa a'udzu bika min syarri ma sana'tu. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari syarr. Apa nih syarr? Dari keburukan. Mastata'tu, perbuatan yang aku lakukan. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari keburukan-keburukan yang aku lakukan. Ini juga memberikan pelajaran kepada kita bahwa kita dari ujung rambut sampai ujung kaki ini berpotensi melakukan keburukan dan kemaksiatan. Dari ujung rambut sampai ujung kaki, apapun anggota tubuh kita, itu sangat berpotensi sekali kita jatuh kepada keburukan, jatuh kepada kejelekan, jatuh kepada dosa. Apalagi lisan kita. Dosa yang paling banyak dihasilkan oleh anggota tubuh adalah lisan. Kemaluan, tangan, kaki, telinga. Jadi berpotensi sekali kita ini menghasilkan keburukan-keburukan. Jangan sombong. Banyak orang, nggak mungkin lah Ustaz, saya ini kan keturunan orang yang baik-baik. Jadi garis keturunan kami itu nggak pernah melakukan perbuatan-perbuatan hina, berzina, ini, itu, mencuri. Kami ini memang garis keturunannya baik. Ini sombong. Alhamdulillah kalau memang antum, kita, atau siapalah memiliki garis keturunan yang baik. Tapi jangan lupa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Keturunan Nabi saja tidak terlepas dari perbuatan buruk. Keturunan Nabi Nuh alaihissalam, istri bahkan putra kandungnya sendiri tidak terlepas dari perbuatan buruk. Bahkan seburuk-buruk perbuatan, yaitu menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Ini putra kandung seorang nabi, seorang rasul. Maka kita lebih pantas merasa diri kita ini tidak aman. Tangan saya ini enggak merasa aman dari perbuatan buruk. Saya punya mata saya ini tidak ada jaminannya untuk bisa terhindar dari maksiat. Saya punya telinga saya ini saya tidak pernah merasa. Ini harusnya begitu keyakinan kita. Saya tidak boleh merasa aman, telinga saya ini terbebas dari perbuatan buruk, perbuatan maksiat. Nah, keyakinan itu tidak akan muncul pada diri kita kecuali kita memahami betul Sayyidul Istighfar yang kita bacakan ini. Nggak mungkin ada orang yakin terhadap dirinya, tidak mungkin bisa merasa aman dari maksiat, dari keburukan dalam keseharian yang dia lakukan, kecuali keyakinan itu akan muncul di saat dia mengamalkan, berzikir, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya potongan zikir yang kita bacakan ini, a'udzubika min syarri ma sana'tu. Aku berlindung kepadamu ya Allah dari keburukan yang aku lakukan. Baik, ini potongan yang berikutnya. Potongan zikir Sayyidul Istighfar yang berikutnya adalah abu'u laka bi ni'matika alayya. Artinya adalah aku mengakui nikmatmu kepadaku ya Allah. Jadi ada pengakuan di dalam Sayyidul Istighfar ini bahwa nikmat yang saat ini kita rasakan itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya dikuatkan lagi oleh Allah dalam firman-Nya surah An-Nahl ayat 53, "Wa ma bikum min ni'matin faminallah."
Tidak ada nikmat yang kita dapatkan, tidak ada nikmat yang kita rasakan saat ini kecuali dari Allah Subhanahu wa taala. Ini harus ada pengakuan ini pada diri kita. Karena kita setiap hari akan mendapatkan kenikmatan dari Allah. Banyak dosa yang didapatkan oleh orang-orang dari kaum muslimin adalah ketika dia tidak mampu mensyukuri nikmat yang Allah berikan. Coba kita bayangkan, dari sekian banyaknya nikmat yang Allah berikan kepada kita, itu kan ada kewajiban kita untuk mensyukurinya. Tanyakan pada diri kita, sudah sebesar apa rasa syukur kita terhadap nikmat yang Allah berikan kepada kita? Jangankan semisal, apalagi semisal lah ya, dianggap semisal. Allah berikan nikmat langsung kita syukuri, nikmat syukuri. Kadang lebih banyak kita itu rasa syukurnya lebih sedikit, lebih kecil daripada nikmat yang Allah berikan. Disinilah kenapa kita butuh istighfar itu. Kenapa kita butuh istighfar? Kenapa kita butuh sayyidul istighfar setiap pagi, setiap sore? Kenapa? Karena terlalu banyak nikmat yang Allah berikan kepada kita yang gak mampu kita syukuri. Ustadz, kita kan sholat, kita ibadah sama Allah, kita ini, kita itu. Gak cukup membalas nikmat yang Allah berikan kepada kita. Kita bisa bayangkan kalau Allah menuntut kita harus membayar setiap nikmat yang Allah berikan kepada kita, jatuh bangkrut kita. Gak mampu kita mau bayar. Gak usahlah jauh-jauh. Ini kita mata masih bisa melihat. Coba kalau Allah minta sewanya setiap hari. Satu hari itu gak usah banyak-banyak, 10.000 aja. Jadi kalau kita melek dari tidur nih, tuh hitung sekian jam. 1 jamnya 1.000. 10 jam kita melek kali 1.000, 10.000. Kalikan udah berapa tahun kita hidup di dunia ini. Jadi banyak sekali nikmat yang Allah berikan kepada kita yang kita tidak mungkin bisa mensyukurinya. Berarti ada kekurangan di situ. Gimana kita menutupi kekurangan itu? Istighfar. Istighfar. Itulah butuh kita sayyidul istighfar di waktu pagi. Karena di waktu pagi itu sampai sore, ini coba kita hitung nikmat Allah dari pagi. Ini kita sudah sholat subuh tadi. Hitung, kita sudah diberikan kenikmatan oleh Allah, bisa melangkahkan kaki sampai nanti sore waktu asar, nggak terhitung. Nah makanya di waktu pagi itu kita sudah tutupi dulu kekurangan-kekurangan kita dengan istighfar kita. Nanti masuk waktu sore, tutupi lagi dengan istighfar, sayyidul istighfar. Jadi dalam kehidupan kita ini, sekali lagi, dalam kehidupan kita tidak bisa terlepas dari nikmat Allah, dan kita tidak bisa sempurna di dalam mensyukuri nikmat Allah tersebut. Inilah abu ulaka bi ni'matika alayya tadi. Ya Allah, aku mengakui ya Allah, nikmat yang aku dapatkan ini darimu. Sudah kita akui itu? Kalau sudah kita akui, berarti harus ada dong rasa terima kasih kita kepada Allah. Orang saja yang berbuat baik kepada kita tidak terlepas kok dari ucapan terima kasih kita. Fulan berikan kita ini, terima kasih Pak, syukron, jazakallahu khairan. Manusia loh, sungguh tidak berterima kasih ketika ada orang berbuat baik kepada kita. Kita tidak mengatakan diam aja, tidak mengucapkan terima kasih. Ini sungguh terlalu. Orang yang seperti ini tidak berterima kasih terhadap orang yang telah berbuat baik kepadanya. Ini Allah yang berbuat baik kepada kita, itu Allah yang memfasilitasi kita hidup di dunia ini. Allah, terlalu banyak fasilitas yang Allah berikan kepada kita. Ini kalau kepada pimpinan perusahaannya, tempat dia bekerja, yang memberikan dia fasilitas luar biasa, loyalnya kepada perusahaan, loyalnya kepada bosnya luar biasa. Padahal yang diberikan oleh bosnya itu bisa dihitung. Paling tempat tinggal, paling kendaraan, gaji pokok, bulanan, kemudian jaminan kesehatan, bisa dihitung dengan jari.
Tapi Masya Allah, jam 8 harus hadir. Sebelum jam 8 dia bisa hadir. Jam 4 keluar dari pulang. Bahkan dia pulang jam 5. Luar biasa loyalnya terhadap perusahaan, terhadap bos tempat dia bekerja. Tapi itu tidak dia lakukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah memberikan dia segala sesuatu yang dia tidak bisa hitung. Tapi tatkala Allah perintahkan dia sholat ya, ngaji ya, dia masih hitung-hitungan. Nggak sempat ya Allah. Saya ada acara keluarga hari ini. Saya ada perkumpulan ini, perkumpulan itu. Padahal ini bagian daripada bentuk syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak dikatakan seseorang itu bersyukur kepada Allah hanya mengucapkan alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Tidak cukup. Tidak cukup syukurnya seseorang kepada Allah dengan ucapan alhamdulillah. Dia harus meyakini betul, abu'u laka bi ni'matika alayya. Yakini itu bahwa nikmat dari Allah. Setelah kita yakini dalam jiwa kita nikmat yang kita dapatkan dari Allah, ucapkan alhamdulillah. Cukup sampai di situ? Dikatakan kita bersyukur? Belum. Harus ada yang ketiga. Nih, anggota tubuh kita harus terpraktekkan. Harus kita praktekkan bentuk syukur kita tadi, harus kita cerminkan dalam bentuk ketaatan kepada Allah. Apa bentuk taat kita kepada Allah? Kita sholat 5 waktu. Kita sholat 5 waktu mengerjakannya secara berjamaah. Ada kewajiban yang lain. Kita menuntut ilmu. Kita duduk menuntut ilmu. Ini bagian daripada rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala dari sekian banyak nikmat yang Allah berikan kepada kita. Terutama nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sunnah, nikmat kesehatan, nikmat kesempatan, waktu luang. Ini ada semua pada diri kita. Jika semua nikmat ini tidak kita peruntukkan untuk beribadah kepada Allah, maka siap-siaplah untuk mempertanggungjawabkan itu di hadapan Allah nanti pada hari kiamat. Setiap nikmat yang Allah berikan ini Allah tanyakan lagi nanti. Kalau kita tidak persiapkan jawabannya dari sekarang, kita mau jawab apa di hadapan Allah? Kamu diberikan kesehatan, kata Allah. Iya ya Allah, benar. Kau berikan aku kesehatan dari umur sekian sampai umur 70 tahun. Umur 70 tahun mulai aku sakit-sakit ya Allah. Aku sudah sulit untuk ke masjid dan seterusnya. Nah, dari sekian tahun sampai 70 tahun itu kamu gunakan apa umurmu? Nah, ini luar biasa jawaban yang harus kita persiapkan dari sekarang. Baik para hadirin dan hadirat muliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Abu'u laka bi ni'matika alayya. Aku mengakui bahwa nikmat yang aku rasakan ini datangnya darimu ya Allah. Selanjutnya wa abu'u bi dzambi. Lihat. Pengakuan yang kedua adalah ya Allah, aku mengakui bahwa dosaku terlalu banyak. Wa abu'u laka bi dzambi. Ya Allah, aku mengakui dosaku terlalu banyak. Dosa apa ini? Bukan dosa maksiat. Ada sebagian ulama mengatakan bukan dosa maksiat yang kita akui di dalam Sayyidul Istighfar ini. Yang kita akui dalam Sayyidul Istighfar ini adalah dosa kurangnya kita mensyukuri nikmat Allah. Subhanallah. Dua kalimat yang bergandengan. Abu'u laka bi ni'matika alayya, lalu dilanjutkan lagi oleh Rasulullah dalam zikir ini, wa abu'u laka bi dzambi. Aku mengakui ini nikmat semuanya darimu ya Allah, dan aku juga mengakui dosa-dosaku ya Allah. Kata para ulama, dosa apa yang dimaksud dalam potongan zikir ini? Dosa dari kurangnya kita mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala. Bahkan nikmat yang sering kita rasakan dan terkadang kita cuek dengan nikmat itu. Apa itu? Nikmat ketika kita masuk ke toilet. Biasanya kalau kita toilet pagi-pagi ngapain? Buang hajat kan ya? Itu nikmat atau tidak? Ada di antara kita yang sudah mensyukurinya? Pagi ini sebelum dia sholat datang ke masjid, diberikan kemudahan oleh Allah, mudah bagi dia mengeluarkan kotoran.
yang ada dalam perutnya. Selesai buang hajat. Keluar dia. Pernah dia mensyukurinya? Atau ya alhamdulillah pernah. Nah pagi ini, sudahkah kita syukuri itu? Sebagian belum, kadang lupa. Makanya kenapa kita dianjurkan habis keluar dari toilet, apa yang kita bacakan? Apa kita baca setelah kita keluar dari toilet? Ghufranaka. Subhanallah. Apa makna ghufranaka ini? Aku mohon ampun kepadamu ya Allah. Emang kita ngapain di toilet? Buang hajat kok. Kenapa kita minta ampun kepada Allah keluarnya? Karena sering nikmat yang begitu kecil kita lihat, kita sepelehkan, tapi kita tidak syukuri. Tapi kalau nikmat itu diambil oleh Allah, habis kita. Coba nikmat itu diambil oleh Allah. Tiba-tiba kita makan udah 1 minggu, nggak bisa keluar kotorannya. Panik gak? Panik apa enggak? Antum seminggu nih, makan, minum terus, nggak ada kotoran yang keluar. Itu salah satu nikmat kecil yang kita anggap kecil itu, tapi itu nikmat yang sangat besar. Tapi kita sendiri yang menganggap dan memandangnya kecil. Ketika Allah cabut, nggak bisa kita buang lagi. Dan kita harus buang itu. Kata dokter, ini nggak mudah dan biayanya besar. Harus menghabiskan setengah harta kita untuk berobat. Kita lakukan atau tidak? Kita lakukan. Walaupun harus menghabiskan setengah daripada harta kita. Berarti nikmat yang selama ini kita anggap kecil, kita anggap sepele, ternyata nikmat itu sangat besar sekali. Kapan terasa besarnya? Ketika diambil oleh Allah, lalu kemudian harus mengeluarkan setengah daripada harta kita. Nih, subhanallah, nikmat kecil, tapi sering terkadang kita anggap itu perkara yang sepele, dan kita anggap itu perkara yang remeh, tapi ternyata itu adalah perkara yang tidak bisa disepelehkan dan tidak bisa diremehkan. Sekecil apapun nikmat yang Allah berikan kepada kita. Baik. Wa abu ubi dzambi faghfirli, ya Allah, ampuni dosaku ya Allah. Faghfirli, ampuni dosaku ya Allah. Innahu la yaghfirudz dzunuba illa anta, dan tidak ada yang mengampuni dosa kecuali Engkau ya Allah. Jadi Sayyidul Istighfar ini dia istighfar, bagian istighfar. Tapi kita lihat dari awal, Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduka wa ana 'ala hadika wa 'adika mastata'tu abud. Tidak ada kalimat istighfar di situ. Padahal kan kita membahas apa tadi nih? Sayyidul Istighfar. Dari awal, nanti kalimat istighfar itu adanya di akhir. Faghfirli, ampuni aku ya Allah. Nah, disinilah kenapa kalimat istighfar ini disebut dengan Sayyidul Istighfar, karena terangkum di dalamnya masalah yang tidak bisa dipisahkan. Apa itu? Masalah mentauhidkan Allah dan istighfar. Jadi kalimat dari awal kita bacakan tadi itu tauhid semua. Tauhid semua yang kita bahas. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduka wa ana 'ala hadika wa 'adika mastata'tu. Terus baru kemudian kita beristighfar kepada Allah. Makanya ini disebut dengan Sayyidul Istighfar, karena di dalam doa ini terangkum di dalamnya tauhid kita kepada Allah dulu. Perbaiki tauhid kita. Karena kalau kita tidak memperbaiki tauhid kita, percuma doa kita, istighfar kita nggak mungkin diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Nggak mungkin. Karena masih ada dosa yang tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala di situ. Makanya kita harus tauhidkan Allah dulu, dan kita tidak akan mungkin bisa paham kalimat ini adalah kalimat tauhid kalau kita tidak kaji. Nah, setelah kita mentauhidkan Allah, baru kemudian kita beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian kajian singkat ini, semoga memberikan ilmu yang bermanfaat, dan mudah-mudahan ilmu ini bisa kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Semoga Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan kesehatan kepada kita, ilmu yang bermanfaat dan amalan yang soleh.
Mudah-mudahan umur yang tersisa yang masih diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala bisa diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengerjakan ketaatan dan terus mentaati Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah memberikan keberkahan kepada keluarga kita, kepada harta kita, kepada umur kita, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengabulkan setiap permintaan dan permohonan kita kepadanya. Wassallallahu nabiyana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam ajma'in. Akhiru da'wana subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.